Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin amma ba'. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما وكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu hadirin peserta program ini, program parenting. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Di tengah khusyuknya kita melaksanakan saum Ramadan, mudah-mudahan puasa kita, tarawih kita, tadarus kita, tilawah Quran kita, sedekah kita, pendek atas seluruh amal soleh kita di sepanjang bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tetap diberi kesempatan, umur panjang, kesehatan, kesabaran, kekhusyuan sedemikian sehingga kita bisa laksanakan saum Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi ini itu dengan sebaik-baiknya, sedemikian sehingga kita betul-betul bisa mencapai tujuan utama dari diperintahkannya saum Ramadan, yaitu takwa. Amin ya rabbal alamin. Ibu sekalian, proposal satu keluarga masuk surga. Bagaimana kita bisa membangun keadaan semacam ini? Yang pertama dan yang utama adalah bahwa kita ini harus betul-betul menyadari mekanisme transfer dari bahwa hidup di dunia ini sungguh sangat sementara. Seberapa sementara digambarkan dengan sangat bagus oleh baginda Rasulullah SAW. Ma'ana fid dunya, tidaklah kita di dunia ini, tidaklah kita semua manusia ini hidup di dunia, illa ka rokibin, kecuali seperti seorang pengendara, istadhalla tahta sajaratin, yang sebentar bernaung di bawah pohon, thumaroha, kemudian istirahat, watorokaha, lalu berlalu meninggalkan pohon itu. Begitulah baginda Rasulullah SAW menggambarkan hidup kita di dunia yang sangat sementara ini. Hanya bagaikan seorang musafir yang menaiki kendaraan, sebentar bernaung di bawah pohon, lalu istirahat, kemudian meninggalkan pohon itu. Nah, hidup kita di dunia itu ya digambarkan seperti kita bernaung sebentar di bawah pohon itu. Jikalau kita bandingkan dengan waktu yang bakal kita tempuh nanti di akhirat, itu akan lebih tampak betapa hidup di dunia itu cuma sesaatnya, sa'ah itu bahasa Arab kan itu. Jadi sesaat itu, sa'ah itu jam, ya. Artinya memang hanya ya segitu itu. Di dalam Al-Quran dikatakan inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu nanti di akhirat, satu hari di akhirat 24 jam itu ka alfi sanatin mimma ta'udun, seperti 1000 hari dalam hitungan kalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, jikalau kita hidup di dunia ini 100 tahun, 1/10 dari 1000
tahun, maka itu tak ubahnya hanya seperti 1/10 dari 24 jam di akhirat, yaitu 2,4 jam saja. Itu kalau 100 tahun. Sangat jarang orang bisa ini hari hidup sampai 100 tahun. Pangeran Philip kemarin, istrinya Ratu Elizabeth, meninggal pada usia 99 tahun. Jadi 1 tahun kurang dari 100 tahun. Mahathir itu 96. Itu adalah beberapa nama yang hampir mencapai usia 100 tahun. Umumnya kita di Indonesia itu 67 angka harapan hidup itu. Saya sudah hampir 60. Tahun depan 60. Jadi kalau dihitung rata-rata harapan hidup itu berarti tinggal 7-8 tahun lagi. Dan itu juga belum tentu. Bisa lebih cepat, bisa lebih lama daripada itu. Tetapi apapun, kita tidak akan mungkin hidup selama-lamanya di dunia. Sangat sebentar. Gitu. Nah, pertanyaannya adalah kemana setelah kita mati? Kita mati itu semua orang tahu. Manusia mati itu tidak ada satupun manusia di muka bumi yang tidak tahu. Ya. Termasuk juga bahwa kita itu mengalami 3 fase kehidupan itu semua orang juga tahu, yaitu lahir, hidup, mati. Itu. Sebagaimana ayat yang tadi disampaikan di dalam surat Al-Mu'minun itu. Jadi kita diciptakan dari nutfah, ya. Jadi mengalami 3 fase pertumbuhan janin, nutfah, kemudian menjadi alaqah, mudghah, yang kedua mudghah idhamah. Masing-masing 40 hari. Ini yang disebut dengan dulumatus salat, 3 ke 8, 40 kali 3, 120, tsumma ansa'nahu khalqan akhar. Kemudian ditiupkan ruh, jadilah janin yang hidup. Ya, kalau yang ibu-ibu pasti tahu pada usia kehamilan 120 hari grenjel, itu artinya sudah ditiupkan ruh. Gitu. Nah, hidup, ya kita semua sekarang fase yang kedua. Kita semua sudah lahir, kita sekarang berada di fase yang kedua. Dan kita akan cepat atau lambat masuk ke fase yang ketiga, kematian. Ya. Tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun. Nah, setelah mati itu kemana? Andai kita tidak membaca Al-Quran atau membaca tapi tidak mengimani, kita tidak akan tahu kemana setelah kita hidup, setelah kita mati. Karena kita membaca Al-Quran dan kita mengimani apa yang kita baca di dalam Al-Quran itu, maka kita menjadi tahu dan menjadi yakin bahwa selepas mati itu kita akan dibangkitkan. Tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun, tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Ini bagian pertama yang penting sekali disadari oleh kita semua dalam satu keluarga, suami, istri, anak-anak, bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Apakah kesadaran ini sangat penting? Penting sekali. Karena pangkalnya dari situ. Banyak orang, semua orang saya kira tahu bahwa dia akan mati. Tapi lihatlah, apa kalau bahasa Lukasnya itu, kelakuan orang-orang itu. Seperti seolah-olah tidak akan mati, atau mati itu masih jauh. Ya, yang jahat tetap jahat, yang korup tetap korup, yang dolim tetap dolim. Loh, ya tak? Seperti seolah dia akan hidup selama-lamanya. Seperti seolah dia akan berkuasa selama-lamanya. Yang kafir tetap kafir. Itu. Makanya kesadaran mengenai kematian itu sungguh sangat istimewa sebenarnya. Sebegitu istimewanya ya, sampai kesadaran bahwa hidup hanya di dunia sementara, karena itu kemudian mati gitu ya. Karena mati maka hidup di dunianya sementara itu. Sebegitu istimewanya sampai Nabi itu mengatakan man akyas, siapa orang yang paling cerdas. Kalau ini hari saya tanya kepada antum semua, atau kita tanya kepada umumnya orang, siapa orang yang cerdas itu?
Itu kira-kira jawabannya bakal seperti apa? Saya kira jawabannya tidak akan pernah jauh-jauh dari orang yang cerdas adalah orang yang dulu juara ketika sekolah, IP-nya mendekati 4 segala macam gitu. Tapi melalui hadis itu Nabiullah Muhammad SAW itu memberikan perspektif yang sama sekali berbeda. Gitu. Beliau katakan orang yang cerdik, ya, itu adalah pertama kata beliau aktsaruhum dzikron lil maut. Itu orang yang paling banyak ingatnya akan kematian. Aktsaruhum dzikron lil maut. Coba bayangkan itu. Kematian itu sesuatu yang jamak terjadi. Tapi kenapa sampai Nabi mengatakan orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak ingatnya akan kematian? Itu tadi, karena sekalipun kematian itu sebagai sesuatu yang sudah jamak terjadi, tapi sangat banyak orang yang berpikir dan bersikap seperti seolah-olah kematian itu tidak segera datang. Lalu dia bertindak seperti seolah-olah tidak segera akan mati. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa asaduhum isti'dadan lahu. Dan dia menyiapkan diri dengan persiapan yang hebat untuk menyongsong kematian itu. Ini orang yang cerdas. Jadi ini bagian pertama. Ya, kita bicara tentang proposal masuk surga itu. Ini dulu. Kalau ini disadari dengan kesadaran yang sungguh-sungguh, insya Allah langkah berikutnya itu akan menjadi lebih mudah. Kemudian yang kedua, harus ada kesadaran tentang, tadi sudah disebut bahwa kita akan dibangkitkan. Jadi ada hidup setelah nanti. Makanya kiamat itu bahasa Inggrisnya itu hereafter. Nah gitu. Hereafter. Hari kiamat itu bahasa Inggrisnya itu hereafter. Jadi setelah di sini, nah gitu. Setelah di sini, after hereafter. Setelah di sini itu di sana, yaitu di akhirat itu. Bahwa kita akan dibangkitkan. Tsumma innakum ba'da dzalika lamayyitum tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Pertanyaannya lagi adalah setelah dibangkitkan kita mau kemana? Setelah kita dibangkitkan, kita semua tahu kemungkinannya hanya tinggal ada dua. Yang pertama adalah jikalau tidak dimasukkan di, kemungkinan pertama ya ada masuk di dalam kelompok yang disebut sebagai ashabul yamin, golongan kanan. Ai ashabul jannah. Ya ini ahli surga. Inilah ashabul yamin, golongan kanan, golkan. Atau kemungkinan yang kedua, ashabus shimal, golongan kiri, ai ashabun nar. Itu golongan kiri, golkir. Nah, pagi ini kita sudah mengatakan bahwa kita ingin masuk golongan kanan. Kita tentu tidak mau masuk golongan kiri. Kenapa? Karena kita semua tahu bahwa sebaik-baik tempat kembali, ni'mal masir, adalah surga. Itu sebaik-baik tempat kembali. Yang saking baiknya itu sampai digambarkan oleh baginda Rasulullah SAW, itu akal tidak bisa menjangkau, mata belum pernah melihat, telinga belum pernah mendengar, ya, hidung belum pernah mencium baunya. Itulah surga. Yang di dalam kitab Al-Jannah wan Nar itu digambarkan penutup kepala bidadari saja itu lebih baik daripada dunia seisinya. Itu tutup kepalanya. Bayangkan terus gimana kepalanya? Terus gimana yang lain-lainnya? Itu baru tutup kepalanya digambarkan lebih baik daripada dunia seisinya. Yang jikalau dibandingkan dengan
nikmat dunia, ya, maka nikmat dunia terhadap surga tadi itu tuh digambarkan oleh baginda Rasulullah SAW itu seperti engkau celupkan jarimu ke tengah samudra, ke tengah lautan, lalu tarik, fandur mayapko, itu, dan perhatikan apa yang bersisa pada jari jemarimu itu. Tentu hanya 1-2 tetes air toh. Nah, Nabi mengatakan itulah seluruh nikmat dunia. Ini hari orang yang paling kaya di dunia itu siapa? Orang sebut Elon Musk. Ada yang menyebut Jeff, ya, yang itu Amazon.com itu. Katanya kekayaannya itu 2.800 triliun. Andai kita memiliki kekayaan itu juga belumlah bisa mewakili seluruh air yang bersisa di dalam jemari kita itu. Andai kita memiliki seluruh uang itu, belum bisa. Kenapa? Karena Nabi mengatakan seluruh nikmat dunia itu tuh ya setetes itu. Andai kita punya uang sebanyak itu. Jikalau kita tidak punya uang sebanyak itu dan faktanya kita tidak punya uang sebanyak itu dan rasanya sampai mati pun kita tidak akan mungkin bisa mencapai uang sebanyak itu, maka nikmat yang kita rasakan itu jauh lebih sedikit dibanding dengan air yang bersisa di ujung jemari kita itu. Terus nikmat akhiratnya di mana? Nikmat surga di mana? Itulah samudra berikut isinya itu digambarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Nah, kesadaran semacam ini harus tertanam betul di dalam diri kita. Rasanya agak sulit kita bicara ingin masuk surga, tapi kesadaran semacam itu tidak tertanam itu sulit. Akhirnya hanya berhenti sampai pada mulut saja, tidak akan berefek pada tindakan. Itu. Jadi kenapa kita memilih tempat, memilih menjadi bagian dari Ashabul Yamin? Karena memang ini ni'mal masir, sebaik-baik tempat kembali. Kita tentu tidak ingin menjadi bagian dari Ashabul Shimal, golongan kiri. Kenapa? Karena di situ disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bi'thal masir, seburuk-buruk tempat kembali. Seberapa buruk, pokoknya buruk sekali. Digambarkan di dalam hadis, di dalam kitab Al-Janawah, kitab Al-Janawah Nar tadi itu juga disebut di dalam Riyadhus Shalihin itu siksa paling ringan di neraka itu kepada penduduk neraka dipakaikan terompah dari api neraka. Itu siksa paling ringan dan itu cukup membuat otak mendidih. Bapak Ibu sekalian, boleh sekali waktu jalan kaki tanpa alas di siang hari bolong di atas aspal yang sangat panas. Boleh dicoba. Kira-kira kaki kita bakal seperti apa? Melepuh. Tapi tidak akan pernah bisa membuat otak mendidih. Sepanas-panas aspal itu. Nah, ini siksa paling ringan itu. Dipakaikan terompah dari api neraka, otak mendidih. Dan semua yang mendapatkan siksa seperti itu, dia akan merasakan bahwa ini siksa paling berat. Padahal itu siksa paling ringan. Bapak Ibu sekalian, kita pasti pernah mendengar surah Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. Di situ ada wail. Apa makna wail? Kalau kita membaca terjemahannya itu disebut celaka. Memang salah satu pengertian bahasa dari wail itu adalah halaka, celaka, hancur, binasa. Al-Mutaffifin itu orang yang curang. Tapi ada sebagian lagi, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Abbas yang mengutip hadis, bahwa wail di situ adalah neraka wail. Apa itu neraka wail? Neraka wail itu adalah satu lembah di dalam neraka jahanam. Yang sekalian seberapa dalam lembah itu
Itu digambarkan dalam hadis. Jikalau dimasukkan itu tubuh orang kafir itu plung gitu, maka dia baru nyampe ke dasarnya itu 40 tahun kemudian. Itu salah satu lembah dari neraka jahanam. 40 tahun. Kebayang tidak itu? Kalau kita ada di ketinggian, di Jakarta ini sekarang gedung paling tinggi itu namanya ada Hotel Raffles kalau tidak salah itu. Di daerah Kuningan itu paling tinggi. Itu ada rooftop, ada restoran di paling atas. Itu paling tinggi itu. Ini hotel unik itu. Lobinya bukan di lantai dasar, tapi lobinya di lantai, saya lupa ya, lantai 28 atau berapa gitu. Jadi kita naik dulu, itu baru ketemu lobi di situ. Itu dia lantainya itu sampai, saya kira lebih dari, karena awalnya itu tertinggi di Jakarta itu gedung BNI yang di Sudirman itu sekitar 42. Ini kalau nggak salah sekitar 60-an lantai. Coba sekali waktu Anda datang di tempat ketinggian lalu lemparkan itu batu. Beberapa detik kemudian sudah sampai ke tanah, menyentuh tanah itu. Nggak sampai, jangan lagi sampai tahunan, jam-jaman pun, menit pun enggak. Itu hanya detik saja ukurannya, plek, plek, sudah sampai tanah. Nah ini 40 tahun baru sampai di lembah itu. Jadi sudahlah, kita tentu tidak mau menjadi bagian dari ashabus shimal. Nah, sekarang pertanyaannya berikutnya adalah bagaimana kita bisa memastikan bahwa diri kita ini bakal pasti menjadi bagian dari ashabul yamin? Apa? Atau bagaimana? Hal apa yang bisa memastikan kita bisa menjadi bagian dari ashabul yamin? Bapak Ibu sekalian, hanya satu. Hanya satu. Tidak ada yang lain. Apa itu? Takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas sekali itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri di dalam surat Az-Zumar. Di penghujung akhir itu beberapa ayat itu di sana dikatakan wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumar. Dimasukkan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka. Wasiqal ladzina taqaw taqarrabahum ilal jannati zumar, ke dalam surga zumar. Apa itu zumar? Zumar itu Imam Ibnu Katsir mengatakan jamaatan ba'da jamaatin, secara berkelompok bergerombol itu. Dan siapa yang dipastikan akan masuk ke dalam ashabus shimal, golongan kiri, juga sudah jelas, yaitu lawan dari takwa, yaitu ingkar. Lawan dari iman dan takwa itu adalah kafir dan maksiat. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumar. Sama itu. Dimasukkan ke dalam neraka jahanam orang-orang kafir itu zumaro, berkelompok, bergerombol. Nah, maka jelas ininya, cluenya itu jelas. Keywordnya itu jelas. Kata kuncinya itu jelas. Apa itu? Takwa. Tidak akan mungkin kita punya proposal masuk ke dalam surga tanpa mengampaikan takwa ini. Nah, bagaimana kita bisa menjadi orang yang bertakwa? Itu saya kira poin yang harus menjadi pusat perhatian kita sepanjang hidup kita. Itu. Jadi boleh disebut inilah point of view, titik pandang kita itu takwa. Takwa.
hidup kita untuk bertakwa. Ketika kita bekerja untuk takwa. Kita punya duit untuk takwa. Kita punya harta untuk takwa. Kita punya waktu untuk takwa. Kita punya ilmu untuk takwa. Kita punya jabatan untuk takwa. Bahkan begitu juga dengan kita punya keluarga untuk takwa. Istri untuk takwa. Anak untuk takwa. Bahkan kita punya hidup dan akhirnya mati pun semestinya untuk takwa. Inilah saya kira makna yang paling konkret dari inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ibadahku ini, sholatku, ibadahku, hidup matiku itu untuk Allah, lillah. Dia untuk takwa. Bukan sebaliknya. Ini hari terjadi pembalikan dari yang semestinya. Bukan bekerja untuk takwa, tetapi mencari duit untuk takwa, tapi untuk mencari duit, demi duit dia mengorbankan takwa. Itulah apa yang dilakukan oleh para koruptor, mengorbankan takwa. Itulah apa yang dilakukan oleh para orang-orang yang zalim itu, mengambil hak orang lain. Ya, memfitnah segala macam itu, mempertahankan kekuasaannya, mengorbankan takwa. Mereka pelaku pornografi, porno aksi itu mengorbankan takwanya untuk mendapatkan duit. Jabatan untuk takwa. Ini hari terbalik. Untuk meraih jabatan dia mengorbankan takwa. Tubuh, indahnya raut muka, kecantikan, kegagahan untuk takwa. Ini hari terjadi. Kecantikan, kegantengan digunakan justru untuk melakukan sesuatu yang menjauhkan diri dari takwa. Ilmu untuk takwa ini hari justru untuk meraih ilmu atau mengamalkan ini, mengorbankan takwa dan seterusnya dan seterusnya. Jadi bagaimana kita bisa mewujudkan takwa itu? Tidak bisa tidak, memang harus paham Islam. Disitulah saya kira kenapa kok Nabi itu mengatakan tolabul ilmi faridah. Faridatun. Tolabul ilmi faridun ala kulli muslimin. Setiap muslim. Kenapa? Karena tidak akan mungkin hadir takwa seperti yang tadi disebut itu kecuali dia paham Islam. Dan dari mana dia paham Islam? Kecuali dia tolabul ilmi. Karena itulah fardu dia. Wajib ala kulli muslimin, setiap muslim, fardu ain dia. Tidak akan mungkin orang memahami Islam kecuali dia mengkaji Islam. Dalam keadaan normal ketika seorang muslim hidup di dalam sistem Islam atau kehidupan Islam, dia akan paham dengan sendirinya. Mengapa? Paham dari sini dengan sini maksudnya apa? Sekolahnya akan memahamkan kepada Islam, kehidupan sehari-harinya akan memahamkan dia kepada Islam, kantornya akan memahamkan kepada Islam dan sebagainya. Itu kalau dalam kehidupan Islam. Tapi kalau dalam kehidupan selain Islam, itu kalau tidak diusahakan sendiri tidak akan bisa. Dari mana kita? Sekarang coba jujur Bapak Ibu sekalian, cek pada diri masing-masing. Masing-masing saya kira bisa baca Quran kan? Tapi tengok kita dulu bisa baca Quran itu dapat dari mana? Dari sekolah? Saya kira enggak. Dari sesuatu di luar sekolah. Mungkin pesantren kita, mungkin madrasah ibtidaiyah kita, mungkin kita datang ke TPA, mungkin guru ngaji datang ke rumah dan sebagainya. Jadi tolabul ilmi, paham Islam. Itu pertama. Kemudian bukan hanya paham, tapi juga kemudian mengimani, meyakini. Dan yang ketiga tentu adalah mengamalkan. Inilah iman dan amal soleh. Tidak bisa tidak itu. Amal soleh itu hanya mungkin bisa kita lakukan ketika kita
memahami syariah dan menjadikan syariah itu sebagai miqyasul amal kita. Itu. Nah, kemudian karena itu maka kita harus menjaga itu, menjaga iman dan amal soleh. Menjaga iman dari apa? Dari keluarnya iman. Makanya Allah kan mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslim. Janganlah kau mati melainkan tetap dalam keadaan muslim. Jadi kalau ada sesuatu yang harus pertama kali kita pertahankan itu bukan nyawa kita, bukan harta kita. Tapi yang pertama kali harus dipertahankan itu adalah iman kita kepada Allah. Bahkan untuk mempertahankan itu boleh mengorbankan nyawa. Nah, gitu. Bukan demi nyawa mengorbankan iman, bukan demi iman mengorbankan nyawa. Itu yang terjadi pada Bilal bin Rabah. Itu yang terjadi pada keluarga Sumayyah. Dia mengorbankan dirinya itu untuk iman itu. Ini awal dari proposal satu keluarga masuk surga. Di situ titiknya. Wala tamutunna illa wa antum muslim. Dijaga itu. Iman Islam kita itu jaga. Kemudian yang kedua, amal solehnya. Karena itulah Allah kemudian mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ini hari ada orang yang, ini hari kita mendengar orang-orang berbicara tentang moderasi Islam. Lawan dari radikal. Kita tidak boleh radikal, kita harus menjadi moderat. Saya nggak ngerti itu, kenapa orang menjadi seperti itu. Baik kita tinggalkan soal radikal, soal moderat. Tapi yang pasti adalah yang ada dasarnya, yang ada dalilnya di dalam Al-Quran itu adalah kita ini diminta untuk menjadi seorang muslim yang bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Haqqa tuqatih. Apa takwa yang sebenar-benarnya? Takwa yang sebenar-benarnya ya fi'lul wajibat wa tarkul muharramat. Melaksanakan semua kewajiban dan meninggalkan semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau menutup aurat kewajiban, lakukan. Kalau menjaga makanan minuman halal selalu itu sebuah kewajiban, lakukan. Kalau thalabul ilmi sakofa itu kewajiban, lakukan. Kalau jihad itu kewajiban, lakukan. Kalau tegaknya syariah secara kafah itu perjuangan itu adalah kewajiban, lakukan. Kalau perjuangan untuk menegakkan syariah secara kafah di dalam naungan daulah khilafah itu sebuah kewajiban, lakukan. No matter what you say, apapun yang kau bilang aku ini apa, monggo, terserah. Yang pasti bahwa Allah itu meminta kita untuk menjadi orang yang bertakwa dengan takwa yang sebenar-benarnya. Bahkan juga kita diminta untuk masuk Islam secara kafah. Udhulu fisilmi kafah. Itu perintah Allah. Bukan perintah siapapun. Bukan kita ingin masuk surganya Allah. Kalau kita ingin masuk surganya Allah, ikuti apa yang dibilang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kau mengikuti omongan orang, maka silahkan minta surga kepada orang itu. Jangan minta surga kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak masuk di akal. Di dunia kau ikuti perintah orang, sementara di akhirat kau minta surga kepada Allah Subhanahu wa taala. Logika dari mana itu? Di dunia kau musuhi risalah Allah, di akhirat kau minta surganya Allah. Kalau kau memusuhi karena mengikuti perintah orang, mestinya kau minta surga kepada orang itu. Yang ternyata orang itu juga meminta surganya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah percuma sebenarnya mengikuti perintah orang itu. Karena dia tidak memberikan apa-apa kepada dirimu. Bahkan dia tidak bisa memberikan apa-apa buat dirinya. Dia tidak bisa menolong dirinya. Bagaimana dia akan menolong orang lain? Makanya kan Allah mengatakan wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum.
Janganlah kau menjadi seperti orang-orang yang melupakan Allah, karena sesungguhnya dia melupakan dirinya sendiri. Bagaimana orang yang melupakan dirinya sendiri kok kita ikuti? Ya tapi kalau kita nggak ikuti itu resiko. Loh, memang hidup di dunia ini tidak ada yang tidak ada resiko. Ada, tidak ada. Semua di dunia ini pasti ada resiko. Jikalau kau ambil ke kanan, pasti resikonya meninggalkan kiri. Kalau kau ambil ke kiri, pasti resikonya meninggalkan ke kanan. Kan begitu. Tidak mungkin kita itu ke kanan sekaligus ke kiri. Kalau kau ingin benar, pasti meninggalkan yang salah. Kalau kau ingin menjadi ashabul yamin, pasti kau tidak akan menjadi ashabus simal. Kalau kau ingin taat, pasti kau menjauhi maksiat. Kalau kau ingin taat kepada Allah, pasti kau tidak akan mungkin taat kepada orang lain yang mengajari untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu risiko. Risiko. Kalau kau tidak taat kepada Allah, ya, risiko kau berhadapan dengan Allah. Kan gitu. Sama dengan sekarang ini, kalau kau tidak taat kepada orang itu, kau akan berhadapan dengan orang itu risiko. Hanya kemudian mana sih sebenarnya yang risiko hakiki dan yang bukan hakiki itu? Nah inilah pentingnya kita kembali kepada pikiran-pikiran dasar tadi itu, bahwa hidup sementara akan dibangkitkan nanti, kemudian tinggal dua, ashabul yamin, ashabul, memang ada kemungkinan yang ketiga, ashabul a'raf, yaitu penghuni mereka yang tidak masuk surga, tidak masuk neraka, tapi belum masuk surga. Tapi ashabul a'raf nanti akan masuk ke dalam surga juga. Pada akhirnya tinggal dua kamu. Ya. Baik. Nah, terakhir sebelum nanti kita bisa buka sesi tanya jawab adalah lalu apa usahanya untuk kita bisa meraih itu semua. Yang pertama tentu adalah tidak pendidikan. Pendidikan, pembinaan. Tuh. Wajib itu pendidikan, pembinaan. Jadi kalau kita ini sekarang sudah melewati proses pendidikan, terserahlah mau disebut pendidikan bagus atau tidak, monggo saja. Yang pasti anak-anak kita dipastikan mendapatkan pendidikan terbaik. Anak-anak kita itu hanya ada dua fase. Itu yang kita perkenalkan di sekolah kita di sana. Hanya dua fase. Pertama itu sebelum balik dan setelah balik. Tidak ada fase ketiga, keempat, segala macam, tidak ada. Sebelum balik disebut anak-anak, setelah balik disebut mukallaf, orang dewasa. Nah, ketika dia masih anak-anak, dia belum bisa memilih. Maka pilihkanlah yang terbaik buat anak kita itu. Pakaian yang terbaik, mainan terbaik, makanan terbaik. Makanan terbaik itu yang bagaimana? Yang menunjang takwa. Tontonan terbaik, tempat rekreasi terbaik, sekolahan terbaik. Yang bagaimana? Yang menunjang takwa. Ada banyak orang ketika anaknya itu masih anak-anak, belum bisa memilih sendiri, dia memilihkan untuk anaknya sembarang-barang. Begitu anaknya bisa memilih, dia ternyata memilih bukan yang terbaik. Kecewa dia. Kekecewaan itu pantas dirunut dulu ketika anak itu belum bisa memilih, dia pilihkan macam apa untuk anaknya. Pasti akan nyambung di situ bahwa ternyata dulu dia memilihkan bukan yang terbaik, yang nggak ada urusannya dengan takwa tadi itu. Ya toh, lihat saja itu. Orang tua memilihkan pakaiannya pakaian yang tidak menutup aurat. Dia memilihkan sekolah-sekolah sembarang-barang, ya kan, yang tidak menunjang takwa dan sebagainya. Oke ya.
Nah, kalau pendidikan sudah seperti kita sekarang ini, maka pembinaan itu mutlak itu. Bisa dikatakan tidak akan mungkin kita bisa meraih derajat ketakwaan yang kokoh itu tanpa pembinaan. Ini hari apalagi pembinaan. Karena itulah penting kita itu berada di lingkungan, di lingkaran pembinaan. Sebutlah itu namanya halakoh, liko, macam-macam pengajian. Pembinaan itu. Yang di situ menuntaskan kewajiban kita thalabul ilmi yang faridoh tadi itu. Ya. Kemudian yang ketiga adalah harus ada tausiah bil haq, tausiah bis sabar, amar ma'ruf nahi munkar di tengah keluarga. Yang keempat adalah ibadah. Ibadah itu Nabi kan mengatakan al-imanu yazidu wa yanqusu, iman itu naik dan turun. Wa yazidu bit ta'at wa yanqusu bil maksiat. Taat, jadi taat. Di antaranya adalah ibadah. Ibadah ini penting sekali. Lihat, kita puasa ini untuk apa? Puasa ini istimewa betul. Sampai dikatakan kullu amal ibni Adam lahu. Setiap amal solehnya manusia itu untuk dirinya. Illa siyam, kecuali puasa. Asyamuli, puasa untuk aku, wa ana ajazibihi. Jadi kalau ibadah yang begitu lekat dengan takwa tadi itu tidak lain adalah puasa. Jadi ibadah. Karena itu mestinya kalau kita ingin meraih derajat takwa yang setinggi-tingginya itu ibadah tidak boleh lewat. Lebih khusus lagi puasa. Ramadan kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Selepas Ramadan itu Syawal, selepas Syawal masuk lagi kepada rutinitas kita. Senin Kemis, syukur-syukur bisa Daud. Untuk apa? Untuk menumbuhkan di dalam diri kita itu ada yang disebut kesadaran kognitif, ada kesadaran afektif dalam konteks takwa. Bapak sekalian coba saya ingin tanya, apakah orang-orang yang korupsi itu tidak tahu bahwa itu tidak boleh? Tahu dia. Artinya dia memiliki kesadaran kognisi ke menerima suap itu boleh apa tidak. Mereka tahu itu boleh. Ada kesadaran kognisi. Tapi mengapa mereka tetap melakukan itu? Itu menunjukkan bahwa kesadaran kognisi itu ternyata belum cukup untuk membuat diri kita itu betul-betul tunduk patuh kepada segenap perintah dan larangan Allah. Lalu diperlukan apa? Kesadaran afektif. Kesadaran afektif itu ada sampai pada level rasa. Bahwa emoh kepada sesuatu yang haram itu. Jangan lagi makan, mendekati pun emoh. Kesadaran yang paling tinggi itu sudah kesadaran, bukan kognisi afeksi lagi, tapi sudah kesadaran jasadi. Kesadaran jasadi itu tubuhnya itu sadar. Sebagaimana yang dirasakan oleh Abu Bakar As-Siddiq itu kan ketika dia dihidangkan susu, lalu begitu diminum dia muntah itu. Tanya dia kepada khodimnya itu, ini susu apa? Susu domba. Domba mana? Domba sana. Yang mana? Sebelah sana. Ketahuan ternyata itu di domba itu digembalakan di rumput, bukan rumput beliau tapi rumput Baitul Mal. Artinya dia mengambil yang bukan haknya. Itu sampai begitu, itu kesadaran jasadi. Nah, itu bisa didapat dari mana? Dari ibadah. Sampai betul-betul kerasa. Kita ini kan dilatih sebenarnya puasa ini toh. Dilatih. Bagaimana latihannya? Latihannya sangat unik. Kita itu diminta sebulan penuh di siang hari Ramadan meninggalkan yang tidak boleh makan minum toh dan berhubungan dengan suami istri kita. Meninggalkan yang makanan minum kita itu bukan haram, halal itu. Bukan tidak ada. Bukan tidak ada kesempatan, ada juga. Jadi dilatih untuk meninggalkan yang halal. Harapannya apa? Dia memiliki kekuatan. Nah itu kesadaran kognisi, afeksi, kesadaran jasadi untuk meninggalkan yang haram. Takwa itu.
fi'lul wajibat wa tarkul muharramat, meninggalkan yang haram. Ibadah, ya. Dan yang terakhir adalah doa. Doa itu penting sekali. Makanya doa itu Allahumma inna nas'aluka, ya, apa? Ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa rizqan wasi'an halalan thayyiban. Allahumma ij'alna minal musliminal muttaqin, atau Allahumma inna nas'aluka minal muttaqinal muqarrabin minal muttaqinal mukhlisin. Itu doa kita, jangan lupa. Doa sungguh-sungguh, dan itu insya Allah akan diijabai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma jangan lupa juga bahwa ada doa yang tidak dikabulkan, yaitu ketika kita tidak memperhatikan konsumsi. Dalam hadis sahih riwayat Muslim, Nabi menceritakan ada orang yang dalam perjalanan jauh, rambutnya kusut, bajunya berdebu, lalu dia menengadahkan tangannya ke atas langit, ya Rabbi, ya Rabbi. Lalu Allah mengatakan, fa'anna yustajab lahu, bagaimana aku akan mengabulkan doanya itu jika mat'amuhu haramun, makanannya haram, malbasuhu haramun, pakaiannya haram, dan dia dikenyangkan dengan sesuatu yang haram. Nah, itu harus diperhatikan. Nah, puasa ini memang juga melatih kita untuk memperhatikan konsumsi agar halal selalu. Demikian Ustaz Saiful apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, ya. Insya Allah itu semua proses dengan istiqomah terus menerus, ya, pada diri kita, pada pasangan kita, istri suami kita, kemudian pada anak-anak kita, terus sampai di penghujung akhir itu kita insya Allah husnul khatimah. Ya. Di tengah-tengah kita kan banyak sekali muskilah, misalnya kan apa seorang suami dan istri itu tidak satu visi misalkan. Yeah. Misalnya di dalam beda pergerakan, atau satu di pergerakan satu tidak, yang satu aktif pengajian satu tidak misalnya kan. Yeah. Sehingga ada satu sisi misalnya sang istrinya paham Islam tapi suaminya itu maksiat, misalnya sering beraurat, misalnya dan lain-lain. Nah, jadi di sini ada muskilah seperti ini. Bagaimana sikap salah satu pasangan yang taat tadi itu dalam mengkondisikan istrinya ataupun suaminya, atau apakah harus ditinggalkan atau bagaimana misalnya gitu, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya pertanyaan saya kurang lebih seperti pertanyaan pertama tadi, tapi tidak ada salahnya ulun saya sampaikan. Bagaimana cara di dalam hidup berkeluarga itu mengutamakan berbagai kewajiban itu sesuai dengan kemampuan. Yang dimaksud dengan sesuai kemampuan itu bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, tentang anak, tadi disampaikan bahwa pendidikan itu penting. Dalam niat saya itu anak masuk di spiritual. Intinya anak-anak saya itu biar hafal dulu. Dalam perkiraan sih 3 tahun di jenjang SLTA atau di jenjang sanawiyah itu selesai. Realnya ini sudah hampir ke kelas 3 itu untuk hafalan Quran itu separuh aja masih belum nyampe gitu. Maksudnya harapannya selesai baru sekarang sudah balik biar ke masalah sakofah Islam. Nah itu bagaimana Ustaz solusinya? Apakah tetap itu diambil separuh terus ngambil ke tentang pemikiran Islam atau gimana itu Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Tadi ada penjelasan tentang ada juga keadaan manusia yang berada pada pertengahan, bukan surga dan neraka.
perubahan seperti apa yang menyebabkan keadaan seperti yang demikian, Ustadz? Ya, oke, ada lagi? Izin bertanya tentang poligami, Ustadz. Bagaimana bila suami istri berbeda sikap tentang perkara ini, poligami, walaupun sama pandangannya tentang hukumnya? Ini baru 4 Ustadz yang masuk. Ya, oke, baik, terima kasih. Ya, yang pertama, bagaimana kalau tidak sama? Di atas segalanya itu memang perlu keikhlasan. Dalam berkeluarga ini perlu keikhlasan. Dalam berislam itu perlu keikhlasan. Di dalam kita meraih takwa untuk menuju surga itu perlu keikhlasan. Tanpa itu tidak akan mungkin bisa kita capai. Keikhlasan untuk apa? Keikhlasan untuk betul-betul ini semua di dalam kerangka ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa itu, waduh, jangan lagi dengan suami itu, dengan istri, dengan diri kita sendiri itu bisa nggak beres-beres kok. Apa sih yang menyebabkan Fir'aun itu menolak kebenaran yang disampaikan oleh Musa? Apa? Karena tidak ikhlas kan, dengan kata lain ada kesombongan di dalam dirinya. Ketika dia kebelepek, tahu kebelepek ya, sudah mau tenggelam itu, baru dia mengatakan, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Robnya Musa dan Harun. Di situ pakai bukan amanah, tapi amantu. Artinya aku sudah beriman dulu, sebelum ini sudah beriman. Tapi karena tiadanya keikhlasan itu, dia tidak pernah mengakui kebenaran itu. Jadi soal beda harokah, ya beda kelompok pengajian segala macam itu kalau ikhlas itu mudah sekali menyelesaikan. Tapi tanpa keikhlasan itu sulit, nggak akan bisa. Yang ngaji sulit, apalagi nggak ngaji itu lebih sulit lagi. Sering dengar kita toh, apa orang yang nggak ngaji itu disuruh ngaji, iku urusanku karo Gusti Allah. Nah, gitu. Kowe ngaji kono. Nah, ora usah ngajari aku. Kuwi uripku tanggung jawabku. Gitu kan? Ini hidupku tanggung jawabku. Kau nggak usah ngajari aku. Gitu kan? Nah itu yang nggak ngaji begitu. Yang ngaji pun kalau nggak ikhlas juga begitu. Nggak ikhlas itu artinya dia tidak berorientasi kepada kebenaran. Kalau berorientasi kebenaran, dia akan mudah melihat mana yang benar dia ikuti, mana yang salah dia tinggalkan. Bukan soal kelompoknya, bukan soal ininya. Oh, nanti di dalam soal kehidupan suami istri itu ada perbedaan-perbedaan, khususnya dalam soal fikih bisa terjadi. Tapi in general itu sama, karena kan arahnya kepada surga tadi itu takwa, iman, takwa, taat, ya dan sebagainya. Gitu. Nah, karena itu dulu yang harus ada, ya. Oke lah. Kemudian yang kedua adalah dengan dialog, itu bicara. Tapi dialog itu juga harus selesai dengan keikhlasan dan ilmu. Itu. Nah, di situ pentingnya kita mempunyai dasar pemahaman sakofah supaya kita bisa berdialog itu dengan dasar ilmu, bukan dasar katanya begitu. Nanti nggak selesai. Itu kita bisa mengambil ya memang tidak serta-merta bisa tarjih ya, tetapi paling tidak itu bisa bersikap gitu terhadap berbagai persoalan yang ada di antara yang dihadapi oleh keluarga itu, termasuk juga menghadapi perbedaan-perbedaan itu. Karena itu memang pembinaan itu adalah pembinaan yang semestinya mencerdaskan, membuat dia itu memahamkan, bukan menjumutkan. Tidak mengikuti pembinaan salah, mengikuti pembinaan yang salah ya salah juga gitu. Emang ada pembinaan yang salah? Ya ada lah. Yang membuat dia itu jumut misalnya. Dia tidak bisa melihat kebenaran di luar kelompok pengajiannya itu. Nah, itu jumut namanya. Padahal Al-Quran kan mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli dzikir. Ahli dzikir ahlul ilm in kuntum la ta'lamun. Kalau engkau tidak mengetahui. Ahli dzikir itu siapa? Anyone, any person, siapa saja.
tidak dibatasi dalam satu kelompok. Makanya kemudian dikatakan kan undur makila gitu. Perhatikan apa yang dikatakan. Wala tandur man qala. Jangan kau perhatikan siapa yang bicara. Itu kan dalam rangka menuju kepada kebenaran itu. Kemudian yang ketiga, ya memang harus sabar menghadapi perbedaan-perbedaan di tengah keluarga itu. Apalagi memang berangkat dari latar belakang yang berbeda misalnya. Kemudian dari tingkat pemahaman sakofahnya yang berbeda misalnya gitu. Nah itu perlu kesabaran untuk suami membimbing istri kalau istri terlalu awam, atau suami membimbing suami kalau suaminya terlalu awam. Nah itu kalau nasi sudah jadi bubur toh, sudah nikah kan nggak bisa diulangi dari awal itu. Nah ini harus menjadi pelajaran buat anak-anak berikutnya, anak-anak kita, bahwa ketika menikah itu mesti memperhatikan unsur-unsur ini, unsur-unsur sakofah, unsur-unsur takwa. Itu menjadi poin paling penting gitu. Dengan begitu maka perjalanan keluarga itu relatif akan mulus. Kalau dia berangkat itu di dalam bukan dari titik 0 tapi sudah titik 10 atau 20 dari skala 100 dengan skala yang relatif sama, misalnya 20 dengan 25 misalnya, bukan 25 dengan 0 misalnya, apalagi negatif. Nah itu ya. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan pendidikan anak? Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang menyangkal bahwa sakofah itu penting. Tidak ada yang menyangkal juga bahwa Al-Quran itu penting. Menghafal Quran itu penting. Ya. Tetapi marilah kita memahami pendidikan itu dalam arti yang sebenar-benarnya. Bahwa pendidikan itu tidak boleh direduksi sekedar, nah gitu loh, sekedar sakofah. Pendidikan itu apa sih? Pendidikan itu kan bagaimana membawa anak ini memiliki, kalau di dalam pengertian kita itu 3 unsur penting di dalam dirinya. Yang pertama adalah saksiahnya, kepribadiannya, tentu keberbedaan Islam di dalam cara berpikir dan perilakunya. Kemudian yang kedua adalah pada sakofahnya. Kemudian yang ketiga adalah pada ilmu kehidupannya itu, sains teknologi. Sakofah itu wajib. Yaitu tadi tolabul ilmi faridah itu Imam Ghazali itu menyebut yang faridah itu, yang fardu ain itu adalah sakofah. Sakofah Islam itu faridah. Jadi ilmu yang terkait dengan akidah, terkait dengan syariah, terkait dengan saksiyah itu faridah. Sementara ilmu yang makanya disebut ada ilmu fardu ain, ada ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu kifayah adalah ilmu yang tidak setiap muslim harus mengkajinya, harus mempelajarinya. Apa itu? Sains teknologi. Diperlukan kedokteran, tapi tidak semua orang harus jadi dokter atau harus mempelajari ilmu kedokteran. Gitu. Pertanian, geologi, arsitek, sipil, segala macam. Nah itu. Nah jadi 3 ini. Nah dari 3 ini yang paling penting itu apa? Yang paling penting itu saksiyah. Saksiyah. Bahkan sakofah pun sesungguhnya untuk saksiyah. Saksiyah itu apa? Tadi cara berpikir dan perilakunya. Jadi pendidikan itu semestinya adalah bagaimana membentuk pola pikir pada anak itu. Sedemikian sehingga akhirnya pola sikapnya juga sesuai dengan ajaran Islam. Nah, tadi saya ingin mengatakan jangan sampai kita memahami pendidikan itu dengan sebuah pemahaman yang reduktif gitu. Pendidikan sekedar dipahami sekedar sakofah. Seolah-olah kalau anaknya itu sudah menguasai sakofah itu sudah selesai. Nah lebih ini lagi ketika kemudian sakofah pun direduksi sekedar tahfidzul Quran.
Suatu hari saya dijemput oleh sepasang suami istri dalam acara dakwah di daerah Tangerang. Nah, sepanjang perjalanan itu rupanya suami dan istri lagi bertikai lah, begitu sebutannya itu. Tentang apa? Tentang pendidikan anaknya. Istrinya itu ngotot, ingin supaya anaknya itu pokoknya tahfidz Quran dulu. Suaminya agak sedikit rasional. Saya coba ikuti sampai akhirnya mereka bertanya kepada saya kemudian tanya dulu kepada istrinya itu, Ibu, kenapa Ibu punya pandangan seperti itu? Lalu dia menyampaikan bahwa yang saya pahami pokoknya kalau sudah tahfidz Quran itu semua akan beres, Ustaz. Begini. Dia kasih jawaban. Lalu saya mengatakan begini. Apa dasarnya Ibu mengatakan bahwa kalau sudah tahfidzul Quran itu semuanya itu dengan sendirinya akan beres? Itu dasarnya apa? Dia tidak bisa menjawab. Lalu saya katakan begini. Apa yang Ibu yakini itu akan bisa berjalan jikalau satu anak itu dia paham terhadap apa yang dia hafalkan. Paham terhadap apa yang dihafalkan. Dan yang kedua, anak itu hidup di dalam lingkungan yang cocok, sesuai, pas dengan apa yang dipahami dari yang dihafalkan itu. Maksudnya kehidupan Islam. Nah, saya katakan, Ibu, dua syarat penting itu ini hari tidak ada. Mereka hafal tapi belum tentu dia paham. Kenapa? Karena bahasa ibunya, bahasa anaknya itu bahasa sehari-hari ini bukanlah bahasa Al-Quran. Jadi dia tidak otomatis paham. Kemudian dia hidup di lingkungan yang bukan Islami. Jikalau dia paham, belum tentu yang dia pahami itu juga cocok dengan situasi yang ada. Lalu saya cerita, salah satu guru Al-Quran saya itu adalah seorang hafidhah. 30 juz bil ghaib. Itu guru ngaji saya waktu kecil dulu. SD. Apa yang terjadi pada guru saya itu? Jikalau benar asumsi tadi bahwa kalau sudah hafal itu semuanya beres, saya kok tidak melihat itu. Guru saya itu sepanjang menghafal Quran sampai bil ghaib itu tidak pernah pakai kerudung. Waktu itu setelah saya tahu, kemudian saya tanya kan, kenapa nggak pakai kerudung? Bukankah begini? Oh, tapi dia malah harus begini, harus begini. Padahal jelas sekali kan jilbab itu tersebut di dalam surat Al-Ahzab. Kita semua tahu itu. Ya ayyuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Kalau dia hafal 30 juz pasti hafal ayat ini, tidak mungkin tidak. Itu. Begitu juga disebut di dalam surat An-Nur kan, wal yadribna bi khumurihinna. Khumur jamak dari khimar, jalabib jamak dari jilbab. Pakaian muslimah itu pakaiannya jilbab, kerudungnya khimar. Hafal 30 juz pasti sampai pada 2 ayat itu. Nah, pertanyaannya kenapa dia kok susah sekali suruh pakai kerudung? Kenapa? Padahal dia hafal. Kenapa? Nah, dia tidak memahami itu. Mungkin dia ngerti terjemahannya, tapi tidak sampai pada menjadi mafhum dia. Saya cerita begitu kepada pasangan ini. Lalu saya kasih contoh satu lagi. Kalau dia hafal 30 juz, mestinya dia mengerti cara mendidik anak. Saya cerita, dia punya anak laki dan perempuan. Yang laki ini, Masya Allah, itu dulu aktif PRD, Partai Rakyat Demokratik, sosialis. Saya tahu karena pernah datang dialog dengan saya.
yang anaknya perempuan akhirnya divorce, cerai dengan suaminya. Gegara dia ingin sekolah, lanjut S2, tidak dibolehkan dari suaminya. Loh, kalau dua anaknya kayak begitu, lalu pendidikan macam apa yang dia sudah tanamkan pada dua anak itu? Kalau dia hafal Quran, dia pasti ngerti mestinya cara mendidik anak. Tapi faktanya kan anaknya seperti itu. Di mana otomatisnya tadi itu, Bu? Saya tanya begitu. Nah, baru agak reda. Relatif kemudian selesai perbincangan atau pertikaian tadi itu tentang pendidikan anak itu. Dari kembali kepada pertanyaan, jadi saya tidak menolak pentingnya tahfidz. Di Insan Tama itu tahfidzul Quran menjadi program. Sebelum tahfidz itu tilawah, membaca Quran dengan benar. Karena jangan sampai dia hafal dengan bacaan salah. Itu lebih sulit lagi meluruskannya ketimbang dia tidak hafal. Itu kalau sudah hafal salah itu lebih sulit lagi. Kalau dia belum banyak hafal tapi bacaannya keliru masih bisa mudah diluruskan. Jadi pertama itu tilawah dulu yang benar. Maka kita ambil metode qiraati. Setelah tilawahnya benar, kelas 3 SD itu target kita selesai. Kelas 4 itu mulai masuk ke tahfidz. Kita menggunakan metode TES. Tahfidz itu metode intinya apa? Metodenya adalah dengan tilawah sebanyak-banyaknya. Bapak Ibu sekalian pasti hafal ayat kursi ini. Ya kan? Ayat kursi hafal. Ayat kursi itu ayat berapa? Dari surat Al-Baqarah toh? 255 ya. 155 atau 255? 255. Tapi Bapak Ibu hafal enggak? 254. Ini sudah saya tes di berbagai training. Peserta semuanya menggeleng kepala, tidak hafal. Padahal 255 ayat kursi itu dia lebih panjang, 5-6 baris. Sementara 254 itu cuma 2 baris. Bagaimana bisa yang 2 baris, yang 5-6 baris hafal, yang 2 baris tidak hafal? Kenapa? Karena yang 5 baris sering dibaca, diulang-ulang, yang 2 baris tadi, dan 254 itu tidak pernah dibaca. Ini metode yang menurut saya paling pas. Yang dia beriringan dengan proses pendidikan dan pembinaan. Sehingga once dia itu hafal, dia paham. Dia punya fikroh. Gitu. Jangan sampai dia hafal tapi tidak punya fikroh, Pak. Sebagaimana guru saya ini, makanya saya nggak sebutkan namanya. Dia tidak punya fikroh. Fikroh tentang apa? Tentang muslimah, pakaian seperti apa. Tidak punya fikroh. Kenapa tidak punya fikroh? Karena memang fikrohnya tidak pernah disampaikan. Dia hanya menghafal tapi tidak pernah mendapatkan fikrohnya itu. Dia tidak mendapatkan fikroh tentang pendidikan anak. Dia hafal Qur'annya tapi tidak mendapatkan apa sih dari Qur'an itu yang berkenaan dengan pendidikan anak. Itu fikrohnya itu apa? Nah, jadi pendidikan itu bukan sekedar sakofah. Sakofah juga bukan sekedar tahfidz. Tahfidz itu penting, tapi itu bagian dari sakofah. Sakofah itu penting, sakofah itu bagian dari pendidikan. Nah, yang penting itu apa? Pendidikannya itu. Ya. Menanamkan mafahim kepada anak. Menanamkan fikroh Islam kepada anak. Sedemikian sehingga ketika dia balik, dia mengerti. Nah, untuk ngeceknya, setelah balik ditanya-tanya tentang sejumlah fikroh. Dia paham apa enggak? Coba cek. Kalau dia hafal banyak ayat, sekian juz segala macam, dan banyak orang sekarang ini bangga hanya hafal sekian banyak juz itu, tapi ketika dia tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kunci setelah dia balik, fikroh-fikroh kunci, itu sinyal bahaya. Seberapa bahaya sekarang mungkin tidak kelihatan, tapi ketika dia tumbuh menjadi anak yang mandiri, saya khawatir bakal seperti yang tadi saya ceritakan, dia ikut PRD sosialis. Ada satu anak ustadz itu sebelum berangkat ke Mesir, dia datang kepada saya meminta nasihat. Sekarang kan lagi
trennya ke Mesir, ke Mesir lah, belum tentu ke Al-Azhar tapi ke Mesir. Insya Allah anak saya juga bulan Agustus nanti melanjutkan S2 di Kairo University. Lalu dia menanti nasihat. Lalu saya bilang begini, antum harus tahu di Indonesia ini ada lebih dari 70.000 alumni Al-Azhar. 70.000 ini jumlah bukan sedikit, jumlah banyak, sangat banyak. Pertanyaannya, segitu banyak jumlah alumni Al-Azhar, kenapa situasi negeri kita kok kayak begini? Di antaranya yang top-top itu kan Quraisy, alumni Al-Azhar. Tuan Guru Bajang itu alumni Al-Azhar. Terus Zuhairi Misrawi itu alumni Al-Azhar. Guntur Romli itu alumni Al-Azhar. Kalau yang belum pernah mendengar Zuhairi Misrawi, sekarang dia duta besar Saudi. Dia pendukung Ahok yang sangat militan. Dia pengurus PDI pusat. Alumni Al-Azhar. Guntur Romli itu alumni Al-Azhar. Quraisy Shihab, antum semua sudah tahu. TGB seperti apa, antum semua sudah tahu. Nah, itu. Jadi tidak otomatis orang lulus dari Al-Azhar itu menjadi begini, belum otomatis. Nah, lalu orang tuanya menukas, nanti insya Allah enggak. Jangan bilang begitu. Sekarang antum bisa mengatakan tidak. Tapi ketika dia sudah belajar di sana lalu pulang, belum tentu antum bisa menasihati dia. Dia akan membantah. Karena dia sudah mengerti sakofa. Mungkin dengan dalil, dengan rujukan kitab yang macam-macam. Jadi kata kuncinya apa? Saya tanya, kamu jangan meninggalkan pembinaan di sana. Halakoh di sana. Oke, selesai itu, lalu suatu hari dia pulang ke Indonesia. Dia sudah masuk program di Al-Azhar. Sudah, alhamdulillah. Nah, ini memang serius anaknya dan baik. Pulang dia, lalu dia ziarah menemui saya. Dan apa yang dia katakan ketika jumpa dengan saya, dia katakan apa yang Ustadz sampaikan kemarin itu terjadi. Dia lihat sendiri itu terjadi. Itu belum sampai selesai sekolah di Al-Azhar, itu sudah terjadi itu. Saya tanya apa? Ya dia cerita, ini sudah menyimpang, itu sekarang menjadi lawan dari kita, itu sudah sangat liberal. Ini masih di sana. Dia pacaran sama anak kiai mana gitu, kemana-mana pergi, sudah pokoknya kayak ini. Padahal dulunya dia nggak begitu. Dia menjadi begitu justru setelah sampai sana. Lalu saya tanya, bagaimana pembinaan tidak jalan? Itu. Bagaimana sholat tahajud? Ustaz, jangan lagi sholat tahajud, sholat subuh aja telat. Sholat 7 jam 6 jam 7. Nah ini Bapak sekalian, jadi kita harus sedikit lebih kritis di dalam memandang pendidikan ini. Ya, jangan sampai kita melakukan simplifikasi pendidikan itu. Seolah-olah pendidikan sekedar sakofa sekedar tahfidz. Sakofa sekedar Al-Azhar. Nah, gitu. Nah, ini harus hati-hati. Saya tidak mengatakan tidak boleh, tetapi harus di dalam kerangka yang benar gitu ya. Kemudian Ashabul A'raf bagaimana? Nah, Ibu sekalian silakan baca itu mengenai Ashabul A'raf. Ashabul A'raf itu dia memang tidak masuk neraka, tapi belum masuk surga. Artinya dia punya urusan dengan Allah. Urusan apa? Allah alam. Itu. Tetapi menurut Al-Quran sebagaimana yang dijelaskan di dalam surat Al-A'raf. Ashabul A'raf itu pada akhirnya nanti akan masuk surga itu. Jadi
Siapa itu? Apa namanya? Ashabul A'raf. Ashabul A'raf itu kalau menurut Ibnu Abbas atau menurut Abdurrahman As-Sa'di ya, dalam tafsirnya itu tentang Ashabul A'raf itu manusia yang amal kebaikan dan kejahatan sama banyaknya. Ya. Kemudian A'raf itu apa? Pagar yang terletak antara surga dan neraka. Nah, Al-Atabi itu menceritakan atau mengatakan Al-Ashabul adalah orang yang diselamatkan oleh kebaikan-kebaikannya dari neraka. Jadi sehingga dia tidak masuk neraka, namun terhalang oleh dosa-dosanya untuk masuk surga. Ini disebut di dalam surat Al-A'raf ayat 46. Wa bainahuma hijabun 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullan bisi mahum itu. Dan di antara keduanya penghuni neraka dan surga itu ada tabir. Dan di atas A'raf tempat yang tinggi ada orang-orang yang saling mengenal masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyuruh penghuni surga, salamun alaikum. Mereka belum dapat masuk, tetapi mereka ingin segera masuk. Itu. Kemudian ayat 47. Wa idza surrifat absaruhum tilqa'a ashabin nar qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumidz zalimin. Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, ya Tuhan kami, janganlah engkau tempatkan kami bersama orang-orang yang zalim itu. Jadi jelas bahwa Ashabul A'raf itu begitu situasinya. Dia tidak masuk neraka, tapi belum masuk surga. Itu. Jadi in between antara surga dan neraka. Kemudian setelah semua ahli surga dimasukkan ke dalam surga, maka kemudian Ashabul A'raf pun akhirnya masuk ke dalam surga pula. Itu tentang Ashabul A'raf. Gitu. Kemudian yang terakhir tentang poligami. Poligami ini memang dimensinya sudah sangat kompleks ya ini hari ya. Sudah sangat kompleks. Maksudnya dia tidak hanya dimensi fikih, tetapi juga ada dimensi sosial, dimensi psikologis, bahkan juga politis. Dimensi politis tampak seperti misalnya Grace Natali, Ketua Umum PSI. PSI menolak poligami, nah, itu sudah politis itu kan, politis. Jadi dia menjadi bahan kampanye, bahan untuk meningkatkan elektabilitasnya dan berhasil karena memang ada orang yang tidak suka di dalam isu itu atau terhadap isu itu. Dia dapat suara cukup besar di Jakarta. Ada dimensi sosiologis. Di tengah masyarakat itu ada semacam citra ya kurang bagus terhadap poligami. Poligami itu seperti seolah-olah sesuatu yang buruk, yang menistakan perempuan, melecehkan. Dan ini sangat dipengaruhi oleh mungkin praktek-praktek poligami yang buruk gitu. Ada dimensi sosiologis. Begitu juga ada dimensi psikologis. Ada perempuan itu kan obsesif dia. Jadi seperti seolah-olah kalau suaminya menikah lagi itu seperti meninggalkan dirinya. Cintanya terbagi. Gitu kan. Psikologis. Lalu ada dimensi yuridis hukum.
Nah, bagaimana kita menghadapinya? Ya kita memang harus menghadapi semuanya ini. Harus menghadapi semuanya ini. Tapi yang pangkalnya tentu saja adalah dimensi yuridis itu. Jadi secara fikih itu bagaimana sih? Secara fikih itu ketika Allah mengatakan fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Itu artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala, zat yang menciptakan alam semesta, yang menghidup termasuk manusia, menghidupkan kita semua, itu membolehkan itu. Laki-laki menikah 2, 3, 4. Ketika Allah membolehkan itu berarti Allah tahu bahwa itu syariat itu adalah ketentuan yang baik. Bahkan dalam keadaan tertentu bisa menjadi harus. Seperti yang kita dengar di Rusia itu didorong orang-orang di sana itu untuk menikah lebih dari 1. Mengapa? Karena perbandingan laki-laki dan perempuan di Rusia itu sekarang sudah 1:7. Nah, monggo ini kalau ada yang mau ambil istri banyak, boleh ke sana itu. Nanti akan didukung oleh pemerintah itu. Ya, jadi pasti baik, tidak mungkin tidak baik. Nah, kenapa menjadi tidak baik? Ini pasti karena ada praktek yang tidak benar. Mengapa? Karena sesuatu yang baik itu kalau tidak dilakukan dengan benar itu bisa buruk. Apa contohnya? Contohnya obat. Obat itu kan baik, itu menyembuhkan kita. Itu obat batuk, menyembuhkan batuk. Obat pilek menyembuhkan pilek. Tapi apa jadinya kalau antum minum semua 1 botol obat batuk itu? Pasti bermasalah. Itu. Jadi masalahnya bukan pada obatnya, tapi pada kelakuan kita menghadapi obat itu. Saya jadi ingat adik saya dulu waktu masih kecil. Itu dia makan Bodrexin. Bodrexin ini kan Bodrex untuk anak-anak toh. 1 emplek itu isinya berapa itu? 24 ya, 24 atau 32. Itu dimakan semua karena memang manis toh. Ya langsung geliang gitu masuk rumah sakit. Coba itu yang Bodrexin aja kayak begitu, apalagi. Nah, begitu juga dengan itu barang fisik gitu, barang fisikal kan, obat itu kan barang fisikal. Mobil juga begitu, kalau salah makainya juga pasti rusak. Sekarang mobil banyak yang matic kan, itu matic itu kalau nggak hati-hati juga remuk itu, ya. Cara memakainya salah. Nah, itu barang-barang fisik, apalagi ini bukan fisik ini, tapi ini makhluk hidup. Perempuan, istri itu kan makhluk hidup yang dia punya perasaan, dia punya pikiran. Karena itu karena itu poligami itu pasti ada dimensi psikologisnya. Nah, dimensi psikologisnya itulah yang kadang dilupakan. Misalnya nih, ya kan, secara syar'i itu boleh, lalu dia tiba-tiba menikah begitu saja. Kira-kira istrinya ini bakal seperti apa? Ya, bakal seperti apa? Pasti akan ada satu upset ya, ada satu kekecewaan. Kekecewaan itu bukan karena dia menolak syariat itu, tapi dia merasakan bahwa dia tidak dihargai, dia tidak di-consider gitu, tidak dianggap. Kenapa tidak dianggap? Karena dia nggak diajak bicara. Padahal sebenarnya kalau diajak bicara mungkin dia nggak masalah itu. Nah, itu pernah terjadi. Ada saya punya kawan, dia melakukan itu. Apa yang kemudian terjadi adalah istri yang pertama ya berontak, akhirnya menuntut talak dan berpisah dia sekarang. Alih-alih dia mendapatkan 2 istri, yang ada justru istri yang lama lepas. Jadi kekecewaan yang tidak terobati. Nah, itu
Lalu dia bilang, oh kalau begitu saya salah konsultasi. Lah kamu konsultasinya gimana? Katanya pokoknya tabrak aja dulu, urusan belakangan. Loh iya memang urusan belakangan, cuma urusan belakangan itu ada dua, ada yang bisa diselesaikan, ada yang enggak. Ada yang baik, ada yang buruk. Ada yang selamat, ada yang enggak. Nah ini jenisnya yang kedua, yang enggak selesai. Yang buruk, bubar. Betul kata dia, urusan belakang itu. Nah itu. Lalu bagaimana? Ya mestinya bicara. Masa bicara? Lu lah iya bicara. Mau nikah lagi kok nggak bicara? Bicaralah. Nggak berani. Nah itu dia masalahnya. Sama istri kok takut. Katanya ya takut kepada Allah. Sama istri takut. Makanya ada istiqomah kan. Ikatan suami takut istri di rumah. Ngomong aja nggak berani. Bagaimana? Itu. Adil itu harus dari detik pertama. Kalau satunya resmi terbuka. Yang kedua juga resmi terbuka. Jangan satunya resmi terbuka, yang kedua selintutan gitu. Ya. Gak ada surat, gak ada macam-macam. Ya, baik. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian apa yang bisa saya sampaikan. Jadi pada intinya adalah ini berpulang kepada kita. Ya, hidup ini kan simpel sebenarnya. Kita ini mau apa itu dulu lah, itu yang harus dijawab. Nah, kalau sudah mau apa, maka insya Allah akan jelas kemana arah kita, itu satu. Kemudian yang kedua, yakin bahwa ketika kita hidup bersama Allah, maka Allah akan membersamai kita selalu. Itu yang disebut ma'iyah khosoh itu. Maka kita membaca Quran itu Allahumma as-sabirin, Allahumma al-muttaqin, Allahumma al-mukhlisin, Allahumma al-mujahidin itu. Nah, ya Allah, kebersamaan Allah itu bukan sekedar bersama saja, tapi kemudian dia akan melakukan ta'yidullah, mendukung kita. Kita akan mendapatkan dukungan dari Allah. Dan kalau sudah dapat dukungan dari Allah, sudah kita punya persoalan apa, punya keinginan apa, selesai. Nah itu. Nah itulah Bapak Ibu sekalian, hidup yang sesaat ini, sebentar itu jangan sia-siakan. Tetaplah kokoh di jalan Allah, di jalan kebenaran, di jalan takwa, ya. Terus kaji Islam, pahami Islam dengan sebaiknya, amalkan dan terlibatlah dalam perjuangan. Ihfadillah, jagalah Allah, jagalah hudud Allah, jagalah syariat Allah, jagalah agama Allah. Yahfadka, maka Allah akan menjagamu. Kalau Allah menjaga kita, sudah. Tidak ada yang sulit kecuali menjadi mudah, tidak ada yang gelap kecuali menjadi terang, tidak ada yang berat kecuali menjadi ringan, tidak ada yang keruh kecuali menjadi jernih, tidak ada yang tidak selesaikan kecuali kemudian menjadi jelas jalan keluarnya seperti apa, insya Allah sampai akhirnya ajal menjemput kita dan kita menjadi seorang muslim yang husnul khatimah, masuk surga bersama. Udkhulul jannata antum wa azwajukum baru, masuklah kamu ke dalam surga bersama istri-istrimu baru dengan penuh kegembiraan. Demikian, walaupun minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.